Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Pemuda Bertani, channel Wong Tani. Di video kali ini kita akan melakukan pemupukan tanaman jagung di usia 24 DST yang sudah kita lakukan penyemprotan kemarin menggunakan herbisida Kayabas dan Kalaris. Nanti kita akan review di video selanjutnya perbandingan dan persamaan herbisida Kalaris juga Kayabas, mana yang lebih bagus untuk mengendalikan gulma pada tanaman jagung kita, agar menjadi referensi untuk sahabat-sahabat muda bertani dimanapun berada. Tapi di video ini kita akan fokus untuk pemupukan kedua tanaman jagung kita. Tetapi sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa dukung terus channel Muda Bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wis bar, saja wis bar. Wis nih tok, aku nah. Wis ngene iki wae. Ini tanaman jagung pemuda bertani di usia 24 DST. Kita lakukan pemupukan, untuk pupuknya masih menggunakan Urea dan Ponska, tetapi yang bedakan di pupukan kedua ini adalah takarannya. Kita akan fokus untuk memacu pertumbuhan tanaman jagung kita di pemupukan kedua ini. Karena kita akan fokus untuk memacu pertumbuhan tanaman jagung kita, maka unsur nitrogennya yang akan kita tingkatkan yaitu perbandingan antara 20/80. Untuk 20 yaitu Ponska, sedangkan 80 Urea. Di pemupukan kemarin adalah 30-70, untuk 30-nya adalah Urea, yang 70%-nya adalah Ponska. Di pemupukan kedua ini kita balik agar memacu pertumbuhan tanaman jagung kita. Ini adalah perangsangan akar batang di usia 7 ST. Kemarin kita lakukan dengan NPK dengan cara dikocor menggunakan alat sprayer. Di usia 2 minggu kita lakukan pemupukan pertama dengan ukuran 30/70, 30 Urea dan 70 adalah Ponska. Dan saat ini usia tanaman jagung kita sudah 24 DST. Kita lakukan pemupukan kedua dengan takaran 80/20. Untuk 80 adalah Urea, sedangkan untuk 20 adalah Ponska. Ini akan memacu pertumbuhan tanaman jagung kita agar lebih cepat tumbuh, sehat, dan yang terutama adalah daunnya ini agar hijau. Ini untuk takarannya di pupukan kedua. Untuk ureanya 80% dan ponskanya adalah 20%. Ini kita gunakan ureanya 3 takaran dan ponskanya hanya 1 takaran. Kalau di pemupukan pertama kemarin adalah 30/70, 30 untuk Urea, Ponskanya 70, takarannya adalah untuk Ureanya kemarin adalah 2 takaran, Ponskanya 3 takaran. Ini yang membedakan. Untuk pemupukan pertama kemarin, air yang kita gunakan ini sedikit. Kemarin ukuran 25 liter ini bisa kita gunakan 6-8 larian. Kalau di pemupukan kedua ini, karena kita tanam di musim kemarau, jadi ukuran 25 liter ini kita gunakan 2-3 larian saja. Memang kita lihat takarannya ini untuk dengan yang pertama dan yang kedua ini pupuknya lebih banyak yang pertama, tetapi adalah air yang kita gunakan lebih banyak, jadi dosisnya tetap lebih banyak di pemupukan kedua. Kenapa pemuda bertani lakukan ini? Karena kita tanamnya ini di musim kemarau. Selain kita melakukan pemupukan, kita juga melakukan penyiraman tanaman jagung kita agar sehat, subur, dan tercukupi air yang dibutuhkan oleh tanaman jagung kita. Cara pemuda bertani melakukan pemupukan tanaman jagung di musim kemarau. Mungkin caranya berbeda dengan sahabat muda bertani dimanapun berada. Semoga saja ini bisa menjadi referensi dan sharing kita sesama petani, khususnya adalah petani jagung di seluruh Indonesia.
Nah, inilah kita lakukan pemupukan. Memang kalau kita bandingkan dengan yang pertama, jalannya pun sudah berbeda. Kalau pemupukan pertama kemarin, ini jalannya cepat. Karena untuk satu tangki atau 1 galon ini ukuran 25 liter, kemarin ini bisa 6-8 larian. Tetapi di pemupukan kedua ini hanya bisa 3-4 larian saja. Jadi tujuannya adalah penyiraman juga pemupukan tanaman jagung kita, karena kita tanam di musim kemarau. Demikianlah kita review pemupukan tanaman jagung kita di usia 24 HST, tanaman jagung perkasa menggunakan pupuk Ponska dan urea. Untuk takaran di pemupukan kedua ini adalah 20 berbanding 80, 20 untuk Ponskanya, sedangkan 80 untuk urea untuk memacu pertumbuhan tanaman jagung kita. Nanti akan kita review hasil penyemprotan herbisida menggunakan Kalaris dan Kayabas. Kedua herbisida ini mempunyai bahan aktif yang sama, tetapi diproduksi oleh perusahaan yang berbeda. Nanti kita akan review persamaan, perbedaan, dan keunggulan dari Kayabas dan Kalaris agar menjadi referensi untuk sahabat muda bertani, khususnya adalah petani jagung, dalam menggunakan herbisida untuk tanaman jagung kita. Dukung terus sahabat muda bertani agar channel bisa berkembang, memberikan manfaat dan informasi khususnya dalam dunia pertanian. Salam pemuda bertani, petani sukses, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.